Oke, jadi ini buat yang tutorial kedua penjelasan yang poligon terikat dua koordinat. Nah, bentar. Nah, kalau di poligon terikat dua BM seperti ini, perbedaannya dengan poligon tertutup hanya dicari linear closure-nya doang. Kalau poligon terbuka kan dia tinggal nyari sigma dx dy-nya kan cuman dijumlahin dari semua itunya kan. Nah, kalau poligon terikat dua koordinat, dia BM kedua ini dikurangin dengan sebentar ya. Maaf. Jadi yang poligon terikat dua koordinat ini nyari dx nya itu nyari dx sama dy nya itu kan hasil hitungan dari BM1 ke BM kedua lagi, terus yang hasilnya itu yang ketemu koordinatnya itu dikurangin dengan koordinat yang si BM2 yang diketahuinya. Nah, baru dapatlah dx dy. Jadi pertama kita di sini 812A mencari kesalahan penutup sudut dan estimasinya. Nah, yang pertama itu kan kita tulis dulu diket-diketnya kan. Setelah itu kita sketsain. Setelah di sketsain, kita cari azimut dari pengukuran ini. Nah, kan di sini udah diketahui kontrol azimutnya dari Y ke X, dari Y ke Z. Selanjutnya kita hitung yang dari WX ke YZ tapi dihitung manual. Nah, caranya yang azimut WX nya pakai yang diket, terus yang WY itu 180 dikurangin dengan azimut sebelumnya terus ditambah dengan sudut ukuran. Nah, berarti saya kalkulator berarti kan 132. Ini kalau di logika ya.
132 salah 180 dikurangin 132 itu kan dapat sini ya, dapat sini dapat sini, take garis sini, terus tinggal ini 48 tinggal sudut ukurannya kan dari X ke Y itu kan 86 dikurangin tadi sudut ukurannya 48an ya, dapatnya 38. Nah 38 ini buat nyari ke 58 berarti ke 38 ditambah 180 180 dikurangin 38 kan didapatnya sini 142 ini. Nah salah, dapatnya kan ini 142 itu, terus tinggal sudut ukurannya kan 58 di 180 tadi 142 itu dikurangin 58 itu dapatnya salah kok 58 sih, 199 ini kurangin dengan tadi 148 158 ya segitu lah. Nah setelah azimutnya dapat, hitung estimasi errornya kan yang dari WX yang diikatnya dari tahun 9 detik. Nah buat nyari ke XY-nya berarti 9 kuadrat salah 9 kali 9 ditambah dari sudutnya dikuadratin juga 2,5 kali 2,5 terus diakarin. Loh nah kalau di kalkulator saintifik sih nggak segitu, hasilnya beda, hasilnya tuh segini kan, sama berarti yang itu pakai rumus inilah, sudah inilah di kuadratin terus diakarin. Nah setelah semuanya didapat, yang YZ itu dibandingkan dengan YZ yang diikatkan biar tahu gitu estimasi errornya berapa. Ternyata estimasi errornya 12,707 yang azimutnya. Selanjutnya ini kan yang
kontrol ini dikurangin dengan yang dihitung, ternyata selisihnya kan 10 detik nih loh. YZ ini sama yang YZ ini ternyata bedanya 10 detik. Nah, kita mau ngitung yang estimasinya berapa sih gitu. Ternyata estimasinya 12 derajat, 12,707. Nah, ini masuk toleransi karena dia selisih dengan yang ukurannya ini masih masuk ke toleransi dari ini kan, karena dia yang actualnya itu masih sekitaran di 10. Lanjutnya kita nyari kesan menutup dari traverse-nya. Ini gampang aja, kayak mencari ketelitian linier. Oh ya, yang di video pertama mungkin salah nyebutnya bukan kesalahan linier, ketelitian linier. Nah, buat nyari itu maka kita hitung dulu desin dekosnya kan. Berarti titik itu kan di video pertama kan dekos. Berarti dapatlah nih semua. Setelah itu yang sigmanya ini dijumlahkan semua nih. Terus yang departurnya juga. Setelah dijumlahkan semua, tinggal kita ngurangin yang nah ini kita tinggal ngurangin dekos ini sama desin ini itu dikurangin dengan yang sigma departur ini sama yang latitude. Nah, didapatlah sekian 0,02 sekian itu kan. Yang latitude juga sekian gitu. Terus dikuadratin dapatlah LC-nya. Setelah itu, setelah LC-nya didapat, selanjutnya kan kita ngitung matriks A, matriks sigma, sama A transposnya. Nah, sama nih, stepnya udah sama kayak di 8.8 itu. Cuman yang poligon tertutup bedanya cuman di nyari LC. Tapi pas di estimasi misclosure-nya masih sama misclosure traverse-nya. Terus dia tinggal dicari nih deh cos sin sama ininya kan. Nah, dapat ini matriks ini. Setelah matriks A dapat, kita nyari matriks sigma. Matriks sigma juga sama 94 detik. Setelah itu dapat sigma, habis itu baru dikaliin matriks A kali matriks sigma kali matriks transpos. Nah, dia dapat tinggal segini. Oke, kita coba ngitung. Bentar.
Nah, kita coba ngitung. Matriks A-nya kan minus 0,6748. Kita dibulatin aja. 0,738 terus minus 125,245 minus 136,9813 0000. Terus ini juga terus 0,778224 berarti jadi 24. Terus ini 0,62796 jadi 8. Terus minus 67,0796 jadi 80. Terus 3,132700 terus 0,5240 ini jadi 0,8517 minus 213,7584 minus ke minus 131,5250. Matriks B-nya 0,0032 kuadrat 0000 ini 9 dibagi 264,8 kuadrat 0 0 0 0 0,0035 kuadrat 0 0 0 0 9 3407 202 206 264,8 kuadrat
0,0028 kuadrat 0 nol 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 9,873 per 202 206 204,8 dikuadratin kali B, terus di copy. Ini cari rumusnya dulu, masukin ke dikali dulu, di copy, masukin Excel, atau enggak bisa nambah ini sih, nambah matriks. Ini masukin ke A kali B, masukin ke C, A transpos, masukin ke B, ini di copy ke A, tinggal dikali A kali B, ini di copy ke Excel, di sama dengan error des. Aduh, error sih. Error anjir. Tidak bisa. Tinggal dikasih sama dengan Anda semua, tinggal kita cek. Kita cek 4,3084, 2,75, 2,75, 3,54, 164, minus 5, 1,9, 1,5 ini. Nah, sama 6, oh ini minus ya. Apa tadi aku nggak kasih minus? Kayaknya sih yang tadi harusnya nggak minus. Kok minus sih?
Nah ini kayaknya nggak minus nih, tadi salah lihat. Ini harusnya nggak minus ya kayaknya. Ya harusnya sih sama persis. Ya begitulah, nanti dicek lagi aja ulang. Terus, nah setelah kita dapat sigma lat depth, kita bikin Jacobian dari nih, sigma lat per LC itu dapat dari Jacobian. Nah ini, terus tinggal dibuat matriksnya sama kayak matriks ini. Dengan 6 kali 6 berarti Jacobiannya 1 kali 6. Terus ditranspos juga jadinya 6 kali 1. Seperti ini. Terus tinggal dikalikan, carinya dulu, cari matriks sigma lat depth dikali ini A. Habis itu kalau udah dapet baru dikali yang matriks ini. Ini kan jadinya itu matriks 6 kali 1 ya, kalau nggak salah. 1 kali 6. Habis itu matriks 1 kali 6 kali 6 kali 1 jadi matriks 1 kali 1. Hasilnya dapatnya sekian. Habis itu karena ini kan derajat itunya, freedom of degree of freedom itu kan R-1 atau repetisi kurang 1, karena ini diketahuinya dihitung 2 kali berarti 2 kali 2 kurang 1 jadi 1. Habis itu tinggal cari T nya kan 0,025,1 itu 12,705. Berarti estimasi 95%-nya seharusnya sekian kan. Nah, karena estimasinya lebih besar dibanding dengan LC-nya berarti dia masuk toleransi. Oke, terima kasih sudah menonton.